Sahabat yang dirahmati Allah, coba rasakan. Ketika malam mencapai puncaknya, sunyi menyelimuti bumi, dan hanya Anda seorang yang terjaga. Di momen sakral itu, ketika lutut kita menyentuh sajadah dalam tahajud, kita sedang berdialog langsung dengan Pencipta semesta. Namun, tahukah Anda, ada beberapa kunci rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Bukan kunci yang panjang dan berat, melainkan 5 surat pendek yang jika kita bacakan di setiap rakaat tahajud kita, ia tidak hanya akan menggandakan pahala kita, tapi juga menjadi perisai gaib, penarik rezeki, penjaga iman, dan penghapus segala rasa takut di hati. Apa saja 5 surat istimewa itu? Mari kita temukan jawabannya malam ini. Mari kita telusuri bersama 5 surat pilihan yang para ulama dan orang soleh sering baca dalam sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu umur ad-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rizki, dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat cahaya ilahi yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah seseorang tidur terlebih dahulu. Salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini, kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan betapa besar keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Dalam melaksanakan sholat tahajud, tidak selalu diperlukan bacaan surah yang panjang. Terkadang, membaca surah-surah pendek dengan penuh kehusyukan justru lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah, doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya.
Hadis riwayat Muslim. Maka, mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat cahaya ilahi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud yang insya Allah akan memberi ketenangan dan keberkahan tersendiri. 1. Surah An-Nas. Surat yang pertama adalah Surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surat perlindungan. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun pada malam hari, hendaklah ia mengucapkan, 'Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan setan yang terkutuk.'" Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca surah An-Nas dalam sholat tahajud, kita mengukuhkan iman serta memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Ayat-ayat dalam surat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari berbagai kejahatan, baik yang tersembunyi maupun yang nyata. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan manusia dan kebutuhan akan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semakin memperkuat kedekatan dan ketergantungan kita kepadanya. Pendekatan Sufi terhadap surah An-Nas menekankan pada aspek pengakuan keterbatasan manusia dan kebutuhan mutlak kepada perlindungan Allah. Mereka percaya bahwa membaca surah An-Nas dalam sholat tahajud dapat membantu memurnikan niat serta menguatkan keimanan dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa surah An-Nas dapat membantu menjauhkan diri dari pengaruh jahat baik yang datang dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan akan kekuatan perlindungan Allah yang tidak terbatas. Dengan membaca surah An-Nas dalam sholat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta, sekaligus menegaskan keyakinan bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. 2. Surah Al-Falaq. Surat yang kedua adalah Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq termasuk salah satu surat perlindungan, Al-Mu'awizat. Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas, Qul A'udzu Birabbil Falaq atau surah Al-Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas atau surah An-Nas sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam sholat tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surah ini secara jelas berisi permohonan perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan rasa dengki. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surah Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kepada Allah. Pandangan Sufi terhadap surah Al-Falaq menekankan pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah
dalam menghadapi berbagai rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahwa membaca surat ini dalam sholat tahajud merupakan cara efektif untuk mengundang perlindungan Allah, sekaligus menumbuhkan keberanian dan keteguhan hati. Para ulama juga menegaskan pentingnya surah Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas segala keburukan dan makhluk ciptaannya. Surat ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan untuk melindungi dan menyelamatkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surah Al-Falaq dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan memohon perlindungan hanya kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat melemahkan iman dan takwa. 3. Surah Al-Ikhlas. Surat yang ketiga adalah Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas adalah surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam?" Para sahabat bertanya, "Bagaimana caranya membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, membaca Qul Huwallahu Ahad atau surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud meneguhkan keimanan kita, serta mengingatkan akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Sufi terhadap pembacaan surah Al-Ikhlas dalam sholat tahajud menekankan pada tazkiyatun nafs atau penyucian hati dan jiwa. Bagi para Sufi, membaca surah Al-Ikhlas bukan sekedar melafalkan teks, tetapi merupakan proses spiritual yang mendalam yang membawa seseorang lebih dekat pada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan memberikan manfaat spiritual yang besar, serta memperdalam pengalaman rohani seseorang. Para ulama juga menekankan pentingnya surah Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam syirik. Di era di mana godaan untuk menyekutukan Allah begitu kuat, surah Al-Ikhlas menjadi sumber kekuatan spiritual yang kokoh, sekaligus memberdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam setiap aspek kehidupan. 4. Surah Al-Kafirun. Surat yang keempat adalah surah Al-Kafirun. Surat ini dikenal sebagai surat yang menegaskan bara'ah, pemutusan dari segala bentuk kemusyrikan dan ajakan untuk menjaga kemurnian tauhid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun dalam sholat malam. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, karena sesungguhnya ia adalah pembebasan dari syirik." Hadis riwayat Abu Daud. Membaca surah Al-Kafirun dalam sholat tahajud merupakan pengingat kuat bagi seorang muslim untuk tetap tegas dalam memegang prinsip tauhid, serta menolak segala bentuk kompromi dalam akidah. Para Sufi memandang pembacaan surah Al-Kafirun dalam tahajud sebagai latihan spiritual untuk mempertegas sikap hati bahwa hanya Allah lah yang disembah dan tidak ada ruang sedikit pun untuk menyekutukannya. Surat ini membantu seorang hamba membersihkan keyakinannya dari keraguan, sekaligus menguatkan ikatan batin dengan Sang Pencipta. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surah Al-Kafirun mengandung makna ikhlas beribadah hanya kepada Allah, sekaligus menolak semua bentuk peribadatan kepada selainnya. Dengan membaca surah Al-Kafirun dalam sholat tahajud, seorang muslim menegaskan komitmennya untuk hanya mengabdi kepada Allah,
Surat ini juga menjadi perisai spiritual yang menjaga seorang hamba dari godaan kompromi akidah, serta memperkuat tekad untuk hidup dalam keikhlasan tauhid hingga akhir hayat. 5. Surah Al-Ma'un. Kemudian yang kelima adalah Surah Al-Ma'un. Surat ini menegaskan pentingnya pengabdian kepada sesama sebagai bagian dari keimanan. Surah Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang lalai terhadap yatim piatu dan enggan menolong orang miskin. Hal ini sejalan dengan banyak hadis Nabi Muhammad yang menekankan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai wujud nyata dari iman. Dalam pandangan Sufi, Surah Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain akan mendapatkan balasan di hari pembalasan. Karena itu, membaca surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud dianggap penting sebagai sarana refleksi terhadap sikap dan tindakan sehari-hari. Ulama besar seperti Imam Asy-Syafi'i juga menyoroti surah Al-Ma'un sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi keikhlasan dalam ibadah dan amal. Membacanya dalam sholat tahajud dapat menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa memperbaiki niat dan amal perbuatan. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surah Al-Ma'un dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Hal ini bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga ekspresi dari iman yang mendalam. Sahabat cahaya ilahi yang dirahmati Allah, kita telah mengetahui bahwa 5 surat pendek ini, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan Al-Ma'un bukan sekadar kumpulan ayat. Mereka adalah 5 kunci spiritual yang Allah berikan kepada kita. Mereka adalah tameng dari kegelapan, Al-Falaq, pengukuh keesaan, Al-Ikhlas, pemutus dari syirik, Al-Kafirun, pelindung dari godaan, An-Nas, dan pengingat akan kepedulian sosial, Al-Ma'un. Jangan sia-siakan ilmu ini. Bayangkan betapa beruntungnya kita memiliki paket lengkap perlindungan dan keimanan ini, yang bisa kita aktifkan setiap malam dalam ibadah yang paling dicintai Allah. Maka, saya mengajak Anda semua, malam ini juga, luruskan niat Anda. Ketika jam menunjukkan waktu tahajud, saat Anda berdiri menghadapnya, jangan lagi bingung hendak membaca surah apa. Mulai malam ini, komitmenkan untuk mengamalkan 5 surat yang telah kita pelajari ini, walau hanya 1 kali dalam setiap rakaat tahajud Anda. Ambil langkah pertama itu dan rasakan perbedaannya dalam ketenangan hati dan perlindungan hidup Anda. Jadikan tahajud Anda lebih bermakna, lebih berdaya, dan menjadi jembatan terdekat menuju ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.